Di embun pagi sejukkan hati, ucapkan syukur. Tuhan Yesus baik, biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. Ayat 1 Tawarik 21. Demikianlah firman Tuhan. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Betseba sampai Dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab, "Kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu?" Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, "Lihat Daud, pergilah, katakanlah kepada Daud, pergilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud. Lalu berkatalah ia kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau. Atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini. Dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya, dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihat, lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan orang Yebus.
Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnya lah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung, sujudlah Daud dan para tua-tua. Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan? Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud, bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud, sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. Ornan sedang mengirik gandum ketika ia memalingkan diri. Dilihatnya lah malaikat itu, keempat anaknya yang ketika Daud sampai kepada Ornan, maka Ornan mengangkat mukanya dan melihat Daud. Ia dari tempat pengirikan, kemudian sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya ke tanah. Berkatalah Daud kepada Ornan, berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini, supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi Tuhan. Baiklah, berikanlah itu kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Jawab Ornan kepada Daud, ambillah, dan baiklah tuanku raja melakukan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengiri ini untuk kayu bakar, dan gandum untuk korban sajian. Semuanya itu kuberikan. Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan, dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Maka Daud memberikan kepada Ornan sebagian bayaran tempat itu, emas seberat 600 sikal. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. Pada waktu itu juga Daud mempersembahkan korban di sana, ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Kemah suci yang dibuat Musa di padang gurun dan mezbah korban bakaran pada waktu itu ada di bukit pengorbanan di Gibeon. Tetapi Daud tidak berani pergi ke sana berhadapan dengan Allah untuk menanyakan petunjuknya, sebab ia takut kepada pedang malaikat Tuhan itu. Amin. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 12. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya, namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku.
Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mukjizat-mukjizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain daripada hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu? Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Dan jika aku sangat mengasihi kamu, masakah aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi, pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang di antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi, dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama, dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu. Di hadapan Allah dan demi Kristus kami berkata, semua ini saudara-saudaraku yang kekasih terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Demikianlah firman Allah. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan. Saudara, belajar Tai Chi Master itu, ya Tai Chi ya. Seharusnya kalau orang belajar Tai Chi, terus kalau dia berkelahi gitu ya, harusnya menang orang yang belajar Tai Chi, saudara. Mau lawan jurus apapun. Karena prinsip Tai Chi itu, ya kalau orang belajar kungfu itu menyedot tenaganya lawan. Jadi semakin tenaganya lawan itu semakin hebat, semakin sakti mandragunanya lawan,
maka makin kebanting dia, karena ilmunya dia, jurusnya dia pasti kesedot sama orang yang belajar Tai Chi dengan benar-benar ini. Ya, itu prinsip ilmu kungfu Tai Chi ya, saudara. Teorinya begitu, teorinya, saudara ya. Tapi kalau Anda lihat di YouTube itu, semua orang yang katanya guru Tai Chi begitu tarung sama petarung karate yang gitu ya, Kyokushinkai atau MMA, pasti Buakau itu ya, pasti yang guru Tai Chi ini langsung sekali saja jeblak, saudara, gebuk sekali, padahal itu kelihatannya hebat ya, sampai gaunnya itu bisa sampai terbang semua kalau dia pakai jurus ya. Tapi begitu dikaplok sama orang yang belajar MMA, saudara, atau sama petarung jalanan, langsung klepak, saudara. Dulu ya, ini cerita orang Kelai ini, saudara ya, cerita orang Kelai, jangan panas bagi-bagi cerita orang Kelai. Ada orang-orang yang katanya ini, oh ini cukup kungfu nih, gitu ya, cukup kungfu ya, sesumbar ya, petakilan dia tunjukkan jurus-jurusnya di rumah kami gitu ya, saudara ya. Terus sama ada anak muda satu ya, saudara ya, nakal ya, lagi dia kungfu begitu, kakinya diserimpung, saudara, pura-pura lagi ngambil minuman, kakinya disenggol, jatuh jublak, saudara ya. Ini orang kurus, udah tua, kurus, kering, saudara, kasihan, saudara ya. Jadi kita ketawa semua. Saya mau ketawa, itu tadi bilang takut dosa ya, dulu nggak takut dosa, saudara ya. Jadi kita ketawa saja jadinya ya, saudara ya. Nah itu ya, katanya cukup kungfu Tai Chi itu ya. Terus habis saya cuma senyum. Dulu rumah kita itu buat suka orang kumpulan suka belajar bela diri, saudara ya. Saya sendiri belajar kuntau 12 tahun, gila itu saya dulu. Dari saya umur 6 sampai umur SMA kelas 3 itu saya belajar kuntau, itu ya, gila ya. Ya 12 tahun bener ya. 12 tahun saya belajar, gila ya. Itu tempat kita kumpulan. Jadi kalau bilang orang, saya belum pernah lihat ya, kecuali adiknya mami saya itu belajar tenaga dalam itu ya. Sampai kalau dia 5 meter gitu, kalau dia belajar dulu apa namanya, jendela itu bisa gitu ya, terus ditarik nafasan, dia dorong lagi gitu ya, bisa bergetar di jendelanya ya. Itu benar-benar belajar kungfu dia, saudara. Nah terus tapi dia suruh berkelahi nggak berani. Saya tapi kado-kado kepala ya, saya kelahi gitu ya. Ini akhirnya adiknya, jadi adiknya mami yang paling bontot yang kelahi jadinya. Kalau apa-apa adiknya mami saya yang paling kecil kan kelahi terus itu, saudara ya. Tukang kelahi memang, nakal sekali, brutal sekali. Nah yang ini malah nggak berani kelahi ya, saudara, padahal jago kungfu ya. Memang nggak berani kelahi, begitu dikaplok sama orang dia mundur gitu, saya takut. Dia langsung takut gitu, dia mundur padahal jago kungfu. Nah itu ya, saudara. Saudara, kalau orang belajar Tai Chi yang benar, kalau menurut ilmunya, semakin kamu lemah, semakin musuhmu makin besar, maka kamu kan makin bisa ngalahin dia. Karena tenaganya musuh itu kan kamu hisap, dan kamu jadi semua ilmunya musuhmu jadi punya kamu, saudara ya. Semua tenaga dalam orang kan kalau belajar kalau olahraga, dia kan menghimpun energi kan. Kamu olahraga, saudara, olahraga yang benar ya, maka kamu kan makin sehat kan. Nah itu berarti energimu makin tambah tuh, makanya makin sehat. Kamu tiap hari ya jadi tukang mie tuh ya, wow, waduh ya, kubra, bukan tukang mie yang pakai mesin, yang pakai tangan kamu nguleni sendiri ya. Kan kamu harus nafasmu harus kamu atur, kalau nggak kamu ngos-ngosan, saudara, nguleni mie itu berat ya. Nguleni itu bikin mie terus ditarik gitu, pakai tangan ya, pakai jarimu tarik, terus dia langsung panjang begitu ya. Terus hajar lagi, terus pakai jarimu dicabik lagi mie-nya itu kan. Itu kamu harus atur nafasmu, saudara. Itu makin kamu latihan itu, kamu tuh tenaga di dalammu itu makin besar. Makanya tukang mie itu, walaupun kelihatannya badannya kecil ya, mau yang perempuan, mau yang laki-laki, tukang bikin mie itu ya, itu kalau ngaplok gitu, saudara, ya sakit, saudara. Ngaplok sakit. Ya, dibanding kayak orang-orang kantoran begitu, tukang mie kalau ngaplok biar perempuan, ngaplok ya sakit, saudara. Kalau orang tukang jagal ya, yang tukang yang pakai manual ya, yang selalu buah gitu ya, jagal babi itu ya. Kalau yang modern kan enggak ya, kalau tukang modern kan sekarang pakai tongkat, rupanya ada pakunya, ditembak jedor begitu ya kalau sekarang ya. Kalau dulu kan enggak, pakai tangan begini tuh.
tukang jagal babi itu di Tegal itu ada tukang jagal babi dulu di perempatan itu ya, perempatan apa namanya jalan apa mah, pokoknya ada tukang jagal babi itu badannya sini gede-gede saudara, tukang jagal babi itu ya, babi sehat. Nah itu badannya gede-gede saudara ya, kelihatannya gembul begitu, tapi tangannya semua jadi semua sini ya saudara ya. Itu namanya kungfu tuh, itu belajar kungfu tuh begitu tuh, dia harus ngikutin. Nah orang yang belajar tai chi kalau ketemu orang begitu saudara ya, maka tenaganya dia disedot sama dia. Makin lama dia bertarung, tenaganya dia makin kesedot sampai dia tuh terengah, tenaganya si orang tai chi makin banyak. Nah itu saudara. Nah sebenarnya ilmu tai chi ini kan ilmu di dalam agama Tao, saudara ya, filosofi agama Tao, sebuah ritual penyembahan, saudara. Tai chi itu sebuah ritual penyembahan kepada dewa, ya, kepada dewa langit dan dewa bumi. Itu sama ya, itu dasar dari agama, ya, dewa langit dan penyembahan. Yang saya mau kasih tahu Anda ini ya, saudara ya, ketika orang Kristen ya datang kepada Tuhan, kamu harus membiarkan dirimu tuh makin kecil, bukan karena kamu pecundang, bukan, tetapi kamu submit, saudara. Kamu menundukkan segala kebisaanmu, kehebatanmu kepada Tuhan. Walaupun kamu sakti mandraguna, kamu pendidikannya tinggi, apa segala macam, dengan pendidikan itu, kamu merendahkan diri kepada Tuhan. Bukan memperbodoh diri, bukan, saudara ya. Tapi kamu merendahkan diri kepada Tuhan. Harga dirimu yang hebat itu, bukan ilmunya kamu jadi goblok. Kalau kamu jadi Islam, kamu profesor, dokter, kompresor, bocor semua, saudara. Tapi kalau kamu menjadi seorang pengikut Kristus, sekalipun kamu dokter, kamu ahli kimia, jagoan apapun, arsitek, orang kaya, dengan banyak ilmumu itu, kamu sujud menyembah kepada Tuhan. Kamu persembahkan kemampuanmu itu. Kamu tetap berilmu, kamu tetap logis, tetap rasional, tetap kritis, ya. Tetapi kamu persembahkan, iya Tuhan, ini yang aku punya, aku serahkan kepadamu. Kelihatannya kamu jadi lemah. Kok harga diriku, aku ini profesor loh, dokter, kompresor jebol. Aku ini konglomerat loh. Aku ini, saya waktu full time yang kedua saya sombong, saudara. Dulu full time yang pertama saya bekas orang kere, jadi ya saya kere saja. Di apa-apain saya merendah. Full time saya balik lagi ke gereja yang kedua, yang ke Betan itu ya, dengan kesombongan, saudara. Saya punya ini, saya punya itu, saya bisa ini, bisa itu. Kebisaan saya itu, padahal waktu saya pas kuliah, saya bisa saja sekolah S2 apa segala macam, ada dapat beasiswa. Tapi saya menyerahkan sama Tuhan, ya saudara ya, keren ya, menyerahkan sama Tuhan. Karena bisanya mung itu top. Jadi menyerahkan kepada Tuhan lebih gampang, ya nggak? Kalau kamu, ya ini contoh nih ya, contoh ya, kamu punya uang 10.000 saudara, terus tiba-tiba kamu punya uang mumungnya 10.000, terus tiba-tiba temenmu nggak punya uang, aku mau pinjamin 10.000, walaupun kamu jengkel, kasih nggak 10.000? Ya 10.000 saudara kasih, walaupun kamu jengkel duit mungungnya saudara ya. Tapi kalau kamu punya 1 miliar, ya, terus adikmu bilang, Mbak, tolong 1 miliarnya aku pinjem, kasih nggak saudara? Nggak mungkin, nggak mungkin. Kalau 100 juta nggak apa-apa dikasih, 500 juta kasih. Tapi kamu punya 1 miliar, 1 miliarnya mau diambil semua, nggak mungkin dikasih, goblok kamu kalau ngasih saudara. Iya kan? Kalau kamu punya 10.000, dipinjam adiknya 10.000, ya kasih 10.000, udah mau diapain? Kamu nggak punya apa-apa loh habis itu. Kamu punya 1 miliar, dipinjam adikmu, kamu besok mungkin masih ada 10 juta lagi, ada uang masuk lagi 10 juta mungkin. Tapi kamu nggak bakal kasih. Kalau yang 10.000, mungkin baru 2 bulan lagi baru dia punya uang 10.000 lagi. Ya, ajaib ya. Itu seperti itu. Kamu sama Tuhan begitu, saudara. Kita sama Tuhan. Makin hebat kita. Nah, terus kita mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana nih masalahnya nih? Ya kan Tuhan yang mana? Kan kamu mau serahkan kan? Menyerahkan sama Tuhan. Aku serahkan semuanya kepadamu Tuhan.
Bener nggak, serahkan. Begitu kesenggol dikit sini, Buros ngomong apa pedes dikit langsung ngamuk saudara. Wah, aku nggak mau ikut apa Hagios Ladies lagi. Begitu nanti Pak David ngomong apa, udah aku nggak mau ikut Hagios Australia lagi, tersinggung aku. Nah, kamu mau menyerahkan sama Tuhan. Nanti baru kesenggol Pak David udah ngamuk, baru kesenggol sama Bu Linda udah ngamuk. Katanya mau serahkan sama Tuhan, katanya melayani Tuhan. Ternyata sulit ya saudara ya. Dalam hal itu sulit. Ya, saya tidak berkata bahwa orang kaya ini tidak enggak saudara. Ini ada hukumnya. Orang ini bisa jadi kaya karena dia rendah hati saudara. Kalau orang miskin kelamaan biasanya dia sombong. Makanya dia sombong, makanya dia miskin. Karena dia sombong. Kan berkat Tuhan datang kepada orang yang rendah hati kan, makanya orang ini bisa kaya. Tetapi ketika orang ini bukan cerita kaya duit, bukan saudara. Orang ini punya pengetahuan, orang ini punya pangkat, punya status sosial, itu loh. Kalau punya duit belum tentu dia sombong, ya. Punya duit belum tentu sombong. Orang punya uang itu belum tentu sombong ya. Banyak orang punya uang diam-diam dia nggak mau bilang karena dia tahu kalau dia cita-cita tapi diutangi nanti. Ya, Pak Enardo itu rajin diutangi sama orang. Pada saya sering cerita Pak Enardo punya sarang walet, saya juga salah ceritanya. Cuma saya bilang Pak Enardo, saya sengaja Pak, jangan diutangi Pak. Tidak boleh, kan buat pancingan. Siapa ternyata aktivis kita yang masih suka utang-utang. Ya kan langsung ketebak semua. Berarti kan selama ini saya memberitakan firman Tuhan, Anda masuk kiri, keluar kanan, ikut kelas-kelas semua evangelis apologetik sampai semua kelasnya lengkap, masih suka utang-utang, masuk kiri, keluar kanan, kan kurang ajar, saudara. Berarti kan selama ini kan kamu, tadi yang Paulus bilang ya, Allah merendahkan aku di hadapan kamu, karena kamu ternyata tidak sama, kamu tidak berkualitas sama sekali, kamu dengar firman Tuhan, tapi nggak ada yang praktek kan. Ya, saya nggak jebak, cuma memang saya cerita saja ya bagaimana Pak Enardo ini kesenyum-senyum. Saya bilang gimana ya Pak ya, jangan diutangin, ada boleh Pak. Kalau Pak Enardo ngutangin, Pak Enardo nanti menjerumuskan mereka Pak. Kalau mau ngasih aja, kalau Pak Enardo ada kasih saja. Kalau bilang nggak mau, nggak ada ya nggak ada, bilang tegas Pak, bilang nggak usah marah juga. Nggak usah marah, kita juga saya pernah susah, saya tahu rasanya. Ya kita bukan menghina ya saudara ya, bukan. Tapi ini buat kebaikan. Kamu dengar firman Tuhan, lakukan saudara. Pak, tapi kan kita jadi deg-degan. Iya saudara, deg-degan, lemah kita akan deg-degan kan. Kamu pikir saya nggak deg-degan saudara? Tiap hari kita buka proyek di Eropa ini, kamu pikir saya nggak deg-degan? Ya. Deg-degan sama saudara. Cuma dalam kelemahan saya ini yang kita nggak tahu besok mau jalan terus apa enggak. Sementara kita semua tabungan pribadi sudah masuk untuk proyek Eropa saudara ya. Anak saya itu semua, anak saya kerja makan kan dapat uang. Semua tabungannya kita pakai buat proyek Eropa ini saudara ya. Kamu pikir saya nggak deg-degan saudara ya. Kemarin sampai mobil kita korban ya, mungkin kaget dan capek ya. Satu bulan kita bisa, kalau sehari 300 kilo, pulang pergi kan sehari saya 300 sampai 350 kilo. Seminggu saja minimum saudara, seminggu minimum 1000 kilo. Ya, bisa 1500 kilo seminggu. Satu bulan kita sudah 6000 kilo itu saudara. Ya, satu bulan. Kita sudah 6 bulan saudara. Ya, 6 bulan berarti kan 6.000 kilo kan. Gila ya. Tetapi di dalam kelemahan kita itu saudara ya, di dalam kelemahan kita, saya nggak mau sok-sokan, wah kita ini hebat, enggak. Kita juga punya rasa khawatir, ya punya deg-degan juga. Kelemahan, iya kelemahan. Tetapi saya bilang ya, sampai bilang sama anak bolak-balik, harusnya kita udah tenang ya. Kita kemarin nggak usah buka proyek tenda, kita sudah tenang, kita nggak terpikir macam-macam. Kalau sekarang kita ngap tiap ya standby. Tetapi di dalam kelemahan kita, saudara, saya baru nyadar, iya ya, saya tuh tahun kemarin tuh saya burn out loh saudara. Saya tuh benar-benar malas, mau ngapa-ngapain aja malas. Makanya kan saya sering telat kan,
live segala macam, saya benar-benar kayak habis tenaganya tuh habis. Ya, tidak antusias, Saya cuma antusias ngajar Hagios Bible College sama kelas profetik. Ya, yang lain itu saya benar-benar, sudah benar pengen muntah, saudara ya. Kerjakan tiap hari, padahal saya senang ya. Ini kerjaan yang paling nikmat yang saya pernah kerjakan, saudara ya. Tetapi saya harus burn out, tiba-tiba saja burn out ya. Tiba-tiba saja burn out, entah kenapa. Padahal saya suka pekerjaan ini. Tetapi itu, saudara ya, tiba-tiba kita bikin proyek DNH, proyek deg-degan. Akhirnya saya bangun. Karena deg-degan tiap hari, saya tiap pagi ngelilir ya. Jehovah Shalom. Ngelilir mesti saya Jehovah Shalom, minta kasih sejahtera Tuhan. Ngelilir saya bilang Jehovah Jireh. Itu tengah malam jam 3 pagi saya ngelilir, kan nggak sengaja bangun gitu ya. Jehovah Jireh. Saya selalu bilang ya. Begitu ngelilir saya bilang, Jehovah Shalom. Dan tiba-tiba yang burn out itu ya masih burn out ya, apa masih tetapi ya dipaksa terus ya, dorong terus, mau nggak mau kudu jalan, mau nggak mau saya kudu pak. Terus saya jadi ingat Daud ya, Daud itu menikmati masa tuanya dengan kesuksesan, dia hidup baik-baik saja, tenang. Akhirnya malah celutak di titik gatel, saudara ya, sama istri tetangga. Saya kaget, saudara. Saya ingat, iya ya Tuhan pakai saya begini supaya saya gerak terus, supaya saya keluar dari rumah, supaya saya mulai jangan makan nasi, supaya saya fit terus, supaya saya mulai kemudian jalan ya, mulai jalan sehari 10.000 langkah. Saya mulai itu aktivitas segala macam. Tiba-tiba sedikit-sedikit burnout-nya hilang, saudara ya. Saya udah mulai melanjutkan ya, saya lanjutkan nulis buku ya. Saya lanjutkan nulis buku lagi. Aduh, keren buku kita ya, saudara ya. Kita lagi nulis buku keren-keren ya. Ada 8 buku kita tulis ya. Nanti kita terbitkan. Sudah sebagian sudah dibuat ya, sama dibantu sama Yusak segala macam. Dr. Sumantri, Roweli bantu kita ya, saudara ya. Nah, ini kita ada ini ya. Nah, sebentar, jam berapa ini saya akan ngomong ntar. Oh ya, 5 menit lagi ya. Jadi ketika kamu merasa lemah, ketika kamu merasa aduh imanku nggak nyampe, memang nggak nyampe, nggak apa-apa, jalanin saja, saudara ya. Jangan dipikir, dipikir memang nggak ada yang nyampe. Kalau dipikir saya juga nggak nyampe. Ya. Orang saya hidup tanpa outcaring itu tunjangan sosial dari pemerintah. Ya, dari hari pertama saya asilum saya granted dan saya dapat paspor Belanda, saya nggak pernah, sampai saya jadi warga negara Belanda ya, saya nggak pernah sekalipun minta uang sama pemerintah, nggak pernah, saya jalani sendiri. Tiba-tiba 2 tahun saya ditagih pajak 2 tahun 5.000 sampai yang Pak. Sampai klenger katanya, ada sampai 5.000 euro. 5.000 euro itu berapa, saudara? 100 juta. Tagih pajak saya sampai kaget. Ditagih pajak 100 juta. Bukannya saya sudah nggak mau terima tunjangan sosial, saya tolak. Malah ini saya ditagih pajak 5.000 euro, katanya ini saya bingung dari mana 5.000 euro, perasaan kita nggak punya duit segitu. Ya, ini lagi diurus anak saya. Ya. Itu bukan masalah ya. Kalau pajak itu bukan masalah, karena pajak itu kalau misalkan pemerintah salah juga dikembalikan ke kita. Tapi ya masalahnya sekarang kudu bayar dulu itu loh. Pasti dikembalikan kalau salah. Cuman kita kudu bayar dulu. Nah itu cilakanya itu. Nah lagi anak saya lagi ngurus itu ya sama Pak istri. Kebetulan sekolahnya dia kan memang bagian itu ya, ngurusin itu-gitulah pokoknya, ngurusin ekonomi, ngurus keuangan, pembukuan, pajak. Nah, jadi dia lagi urusin. Ya dia juga pintar. Kalau saya makanya juga bingung, kenapa saya bisa keluar segitu? Ini karena begini, karena begitu. Saya nggak ngerti. Pakai bahasa Belanda pula kan ngomongnya kan. Si pemerintah, si tukang pajaknya itu udah kagak ngerti. Ya tetap bisa tersenyum, saudara. Kenapa saya bisa tersenyum, saudara? Yo. Kenapa saya bisa tersenyum? Anda pasti jawabnya salah. Kenapa saya bisa tersenyum? Karena saya tidak tahu bahayanya apa, saudara. Sampai sekarang saya nggak tahu ya, pokoknya yang saya tahu nanti bisa dikembalikan.
Kalau orang mah udah kena pajak 5.000 udah kejang-kejang denger-denger sudah sampai muntah darah itu. Kita kena pajak suruh bayar 5.000, kita tenang-tenang saja masih ketawa-ketawa. Sampai tukang pak sampai akuntingnya dari pemerintah ketek-ketek. Kamu kok bahagia terus? Saya masih susah kenapa? Kenapa saya masih susah? Wah, kalau orang Belanda udah kayak kamu sudah kejang-kejang. Biasanya nggak perlu kejang-kejang, nggak apa-apa. Terus dia kita bikinkan begini, kita bikinkan begitu. Stop. Saya itu ada uangnya. Dan ini kan bukan konsumtif. Bukan karena saya utang, beli ini, beli itu. Ini kan tiba-tiba keluar sekian. Iya, jadi kan bukan masalah saya. Kenapa pemerintah tidak nagih saya dari 3 tahun yang lalu? Kenapa baru sekarang? Ya udah diaran saja, diatur saja. Ya bisa, ya oke diatur saja. Pasti saya bayar. Dan itu kan nanti juga dikembalikan. Dan memang dikembalikan ya. Pajak itu bisa dikembalikan kita ya. Kalau pemerintah, ini kamu ini kelebihan bayar pajak. Nah, kalau di Belanda dikembalikan tuh saudara. Ya entah nggak tahu, saya nggak tahu caranya gimana. Pokoknya saya bersyukur, saya nggak tahu. Jadi saya bisa bahagia saudara. Tahu ya, kemarin mobilnya bukan mogok, mati almarhum. Kemarin tiba-tiba ya bisa diboikot orang ya, diboikot. Habis semua saudara ya. Terus setiap orang pokoknya dibisiki sama orang ini langsung besoknya nggak berangkat sudah ke gereja. Nah itu si Pak Enardo tahu tuh ya. Aku dibisiki pasti nggak datang. Dah ada lagi. Saya bilang ya nggak apa-apa. Memang kita targetnya bukan orang Indonesia kok. Kita mau menginjil orang-orang imigran kok, sama orang-orang bule kok. Apa nggak datang nggak apa-apa. Kalau mau diajak boleh, nggak mau ya sudah. Ya kan? Nanti kan kalau kita gede datang lagi sendiri semuanya. Ya kan? Dulu kan Betani juga begitu, tinggal-tinggal begitu gede pada datang lagi. Semua itu sama saja, ada gula, ada semutnya. Tenang saja, nggak apa-apa. Itu kan bisnis gereja memang begitu. Ya kan? Warung kan begitu. Kalau buka warung kan, buka toko kan juga begitu di Vita kita. Kalau kita bagus kan orang tetap datang lagi langganan itu kan. Sama saja. Gitu ya. Dalam kelemahan kita, ya. Jangan kita merasa hebat. Ya memang kita nggak bisa apa-apa, serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa apa-apa. Tuhan, gimana nih Tuhan? Tenang saja, saudara. Bukan karena kita cerdas, bukan karena kita pintar. Sebab kalau kita pintar pun, kalau bukan rezeki yang dari Tuhan, nggak bisa. Pintar pun serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan pakai apa yang ada pada kita. Jangan keminter. Kalaupun kita punya kedudukan yang baik, nggak usah kita merasa tinggi. Biasa aja. Biar Tuhan yang pakai, biar Tuhan yang angkat kita. Jangan kita yang angkat-angkat diri kita sendiri. Pak, tapi kita diinjak, Pak. Enggak apa-apa. Dalam kelemahanku, itu artinya, saudara. Bukan gara-gara kamu pecundang. Oh, no, aku pecundang, Tuhan pakai aku. Enggak bakal. Kamu pecundang, tetap pecundang. Tetapi yang dimaksud dalam kelemahanku, ya, kamu serahkan kepintaranmu. Kamu serahkan status sosialmu. Kamu serahkan apa yang kamu miliki sama Tuhan. Karena kita tahu tanpa Tuhan ini percuma. Dan di dalam keadaan itu orang akan meremehkan kamu, orang akan menghina kamu, orang tidak menganggap kamu. Kayak saya pakainya selalu biasa-biasa saja, pakaian harga 8 euro, kaos-kaos begini ya. Orang meremehkan. Begitu kita bilang, kita kasih makan 1.000 orang, orang nggak percaya saudara ya. Sampai Bu Marjuni, Bu Lianti di sini cerita, kita kasih makan 1.000. Hah? Lalu ini pendetanya gimana nih? Gajian dong? Enggak, gajinya berapa? Enggak gajian. Kompak mereka bertiga jawab, Bu Lianti, Marjuni. Lalu tambah kaget lagi mereka saudara ya. Hah? Pendeta mereka gajinya 5.000 saudara. Pendetanya gereja yang tempat kita pakai itu gajinya 5.000. Dan ini pendetanya nggak gajian, ini pendetanya kios. Kaget lagi mereka saudara ya. Saya bilang, loh terus kamu gimana? Dalam kelemahanku lah, makanya orang-orang percaya sama saya. Justru di dalam kelemahan-kelemahan kita, banyak hal-hal yang kamu tidak duga, saudara. Tapi kalau kamu suka pamer, kamu suka show, kamu suka menunjukkan kamu hebat, ya kuasa Tuhan berhenti di situ. Ya, tetapi ketika kamu lemah, ketika kamu ya serahkan kepada Tuhan apa yang kamu miliki. Orang mungkin akan menghina kamu yang nggak ngerti, saudara.
Dan masalahnya yang menyakitkan itu kan orang yang tidak mengerti itu. Kalau yang ngerti, enggak saudara. Orang-orang yang punya pengurapan dari surga, mau itu orang kafir, saya kan Raja Kores juga diurapi kan, maksudnya dia punya berkat dari surga. Ada orang yang seperti itu, dia hati-hati saudara, ini orang rendah hati, dia percaya. Ya kan? Karena nanti ulangi lagi ya, ini saya ngomong ini dalam sekali saudara ya. Nanti diulangi lagi videonya ya, waktu 3 menit, 2 menit lagi boros. Kamu serahkan segala yang kamu miliki. Jangan kamu berbangga karena kamu pendidikannya tinggi. Jangan kamu bangga karena kamu punya. Jangan kamu bangga karena punya status sosial, punya backingan. Jangan. Serahkan semuanya pada Tuhan. Mungkin kelihatannya kamu lemah, saudara. Padahal kamu bisa. Tapi kamu kelihatan lemah. Serahkan sama Tuhan. Sebab dengan demikian, kamu sedang membuat lipat kali gandaan potensi dalam hidupmu, saudara. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan sempurna. Tapi kalau kamu pecundang, ya kamu tetap pecundang. Saya tidak cerita kamu pecundang dulu. Oh, aku pecundang, dasarnya pecundang. Ini Tuhan pakai saya, kan Tuhan pakai orang lemah. Saya sering dengar retorika seperti itu, ya bilang kamu pecundang, tetaplah pecundang. Kamu harus serahkan dulu sama Tuhan. Bukannya kamu bangga, kamu lemah, terus kamu intinya kamu nggak mau sekolah, intinya kamu nggak mau kerja, intinya kamu tidak mau memperbaiki karaktermu, tapi kamu bilang, Tuhan pakai orang yang hina, orang yang lemah. Kamu kurang ajar, kamu pecundang, tetap pecundang. Tetapi kamu pun, kamu serahkan sama Tuhan. Itulah yang akan dikerjakan sama Tuhan. Ya, kalau kamu nggak bekerja, nanti kan Tuhan berkati. Kalau saya nggak bekerja, biarkan berkati. Salah, saudara, kamu kudu bekerja. Sebab Tuhan akan memberkati itu. Nah, kalau kamu nggak kerja, apa yang mau diberkati? Ya, Tuhan Yesus memberkati.